Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita bisa tumbuh dengan sehat serta beraktivitas sebagaimana mestinya. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, Bapak Dr. Baharman SS SPDM HUM, dan rekan-rekanku sekalian dimanapun Anda berada. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan sebuah pidato dengan mengangkat tema peningkatan kualitas mutu pendidikan. Pada tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Pada tanggal itu pula telah lahir salah seorang putra terbaik bangsa yang berperan penting dalam peradaban umat manusia, khususnya di dunia pendidikan, ya, Ki Hajar Dewantara. Tapi pada hari itu pula kita selalu menengok ke belakang, sudah sejauh mana kualitas mutu pendidikan di negeri ini. Karena pendidikan bisa jadi hanya sebagai seremoni belaka, belum menyentuh pada inti dan hakikatnya. Apa tujuan dari pendidikan? Supaya pintar dan mendapatkan nilai baik, supaya dapat ijazah dan mudah bekerja. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan dari pendidikan adalah memerdekakan manusia. Merdeka yang seperti apa? Selamat raganya, bahagia jiwanya. Karena pendidikan merupakan faktor pembentuk utama kehidupan manusia dan yang menjadi pembeda antara manusia dengan makhluk lainnya. Di era 4.0, kita dipaksa berubah ke dalam era digital. Tapi sayangnya pendidikan paling lambat berubah atau bahkan tidak berubah sama sekali. Mengapa demikian? Karena sampai saat ini, guru masih berasa paling pintar dan paling benar daripada murid-muridnya. Ruang kelas yang tidak memerdekakan siswa, sehingga suasana belajar menjadi tidak menyenangkan dan menjadi beban. Terlepas dari setuju atau tidaknya, dalam survei kemampuan belajar dalam program International Assessment PISA 2022 menempatkan Indonesia di posisi ke-70 dari 80 negara yang ada di dunia. Bercokol di 11 terbawah, bahkan di bawah negara tetangga, Malaysia dan Brunei Darussalam. Padahal anggaran pendidikan kita di tahun 2025 mencapai 690 triliun, 20% dari total APBN, tidak berkontribusi signifikan terhadap kualitas mutu pendidikan. Padahal dengan tegas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan, mengamanatkan kepada pemerintah negara Republik Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan apa? Meningkatkan mutu pendidikan. Ada 3 faktor dalam menentukan kualitas mutu pendidikan. Yang pertama, tenaga pengajar atau lembaga pendidikan. UNESCO melalui survei di tahun 2016 dalam Global Education Monitoring menempatkan Indonesia di posisi keempat dari 4 negara berkembang karena tenaga pengajar yang menjadi komponen utama pendidikan belum sejahtera. Faktor yang kedua, sarana prasarana. Dalam survei tersebut menyebutkan 75% standar layanan pendidikan yang ada di Indonesia belum memenuhi standar layanan mutu yang baik dan layak. Dan faktor yang ketiga, regulasi atau kebijakan. Persatuan Guru Republik Indonesia menilai pendidikan yang ada di Indonesia mengalami kemunduran. Mengapa demikian? Karena pemerintahan terlalu sibuk berkutat dengan berbagai macam masalah, ijazah, kurikulum, dana bansos, dan lain sebagainya, tidak fokus pada hasil lulusannya. Lantas bagaimana solusinya? Berdasarkan teori manajemen, ada total quality management yang dapat kita adaptasi. Ada 3 fokus utama yang dapat kita gunakan. Yang pertama adalah fokus kepada pelanggan, yaitu tenaga pengajar dan peserta didik. Yang kedua, yaitu fokus kepada output. Output di sini siapa? Kualitas lulusan. Dan fokus yang ketiga adalah fokus jangka panjang serta berkesinambungan. Nah, kualitas mutu pendidikan ini perlu dapat penyelesaian segera dan serius dan menjadi tanggung jawab kita bersama.
Sudah saatnya kita tidak hanya mengkritik, tetapi ikut terlibat aktif dalam perubahan untuk masa depan pendidikan di Indonesia. Bunga melati harum mewangi, tumbuh indah dekat halaman. Cukup sekian pidato dari saya pagi ini. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan. Saya Fatmawati, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.